Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Selesai sholat, istrinya ngasih tahu, "Bang, ya, itu kain sarung yang abang pakai tadi aku pakai. Bagus, berarti kamu sayang dengan aku." Bukan masalah itu, anak kita kencing tadi di kain itu. Maka sholat dibagi tiga. Ada namanya sholat ada. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Ada sholat yang diulang, ada sholat yang diganti karena terlupa, karena tertinggal. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Ada sholat yang sudah terlaksana, tapi sholatnya tidak sah karena tidak cukup syarat. Itulah dia orang yang sudah sholat tapi kainnya ternyata ketahuan bernajis setelah sholat. Istrinya ngasih tahu, itu kainnya tadi kena kencingan. Sholatnya mesti diulang. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Kesucian yang kedua adalah kesucian pakaian. Mukena masuk mesin cuci, kain sarung masuk mesin cuci, kemeja masuk mesin cuci, isi air, isi deterjen, pencet, habis itu langsung jemur. Belum tentu kain itu suci. Bersih ya, tapi belum tentu suci. Kenapa? Karena ada kencing, maaf, kain celana anak yang kena pampers bocor masuk ke dalam, maka satu kain kena kencing, semuanya berubah menjadi najis. Maka kalau ibu bapak pakai asisten rumah tangga, pembantu, ada saudara kita yang menolong, dia mesti belajar fikih tentang kesucian pakaian. Kita mesti tanya dia, ini tadi dibilas? Tidak. Kenapa kamu tidak bilas pakai air suci? Air kita banyak. Karena korban iklan, sekali kucek tanpa bilas. Mestinya air yang pertama najis, setelah kering pakai air kedua, air ketiga. Kalau almarhumah ibu saya dulu mengajarkan, saya tidak punya saudari perempuan, anak pertama laki-laki, adik laki-laki. Kau tidak punya saudara perempuan, nanti kalau aku meninggal kau belum punya istri, siapa mencuci pakaianmu? Ya kalau kau kaya banyak uang, kalau tidak kau cuci sendiri. Nanti mesti kau bilas nak, karena kalau tidak nanti kainmu bernajis, tidak sah sholatmu. Bilas pertama, bilas kedua, siram ketiga, kau bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suci badan, suci pakaian. Yang ketiga adalah suci tempat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Begitu sholat, nampak di tepi sajadah ada air. Khawatir ini air kencing, sholatnya buru-buru. Dia tanya, itu tadi air apa? Atap kita bocor, hujan lebat. Oh, air tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tempatnya kotor, innallaha thayyibun, Allah maha suci, Allah maha bersih, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, yang bersih-bersih saja. Tai cicak, ada yang mengatakan, Ustadz itu kotoran cicak enggak najis. Kenapa? Karena cicak enggak ada darahnya. Ada salah satu pendapat ulama, karena cicak tidak berdarah, maka kata dia tidak najis. Tapi kata yang sebagian tetap najis. Jadi kalau begitu bagaimana kalau ikhtilaf ulama? Al-khuruj minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Jadi kalau ada yang meragu-ragukan hati kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Islam tidak menyuruh kita berkotor-kotor, berbau-bau. Makanya dalam hadis dikatakan, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil, maka tinggalkan, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Kenapa? Karena baunya mengganggu orang yang sholat. Habis makan bawang merah, bawang putih, mentah, belum gosok gigi, sholat sunat, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Bayangkan bagaimana tersiksanya kawan di sebelah. Aku khusyuk, betul, kau khusyuk, aku busuk, kata dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suci badan, suci pakaian, suci tempat, tapi ini yang zohir-zohirnya saja.
ada yang lebih halus daripada itu. Itulah yang keempat, suci hati. Hati ini mesti disucikan. Di antara yang merusak hati kita adalah hasad. Makanya setiap hari kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, sucikan kami dari penyakit hasad ini ya Allah, amin. Tapi saya yakin dan percaya semua jamaah ini hatinya sudah bersih dari hasad. Kenapa Ustaz tahu jamaah ini bersih dari hasad? Di atas karpet ada pentas, di atas pentas ada karpet lagi, di atas karpet ada kursi, di atas kursi ada 3 orang. Pak Wali, Ustadz Salim, Ustadz Somad. Ini rasa-rasanya kami adalah sultan-sultan dan raja-raja sekarang. Tapi semua pasti akan berakhir. Saya sudah dikasih tahu dengan handphone panitia, Ustadz Somad waktu tinggal 15 menit lagi. Di mana-mana Ustadz Somad tausiahkan 60 menit. Karena botolnya 600 ml. Karena botolnya kecil 30 menit. Masya Allah, tabarakallah. Hati dibersihkan. Itu yang ada di depan Bapak Ibu, kantong-kantong itu adalah itu termasuk untuk menjaga kebersihan juga. Tapi bukan bersih badan, bukan bersih pakaian, bukan bersih tempat, bukan bersih hati. Tapi yang kelima yaitu bersih rezeki. Rezeki kita mesti dibersihkan dengan yang pertama zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga yang ketiga wakaf. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Pak Wali tadi mengatakan ada 3 hektar tanah saya, Ustadz, saya hibahkan sebagai tempat untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sesuai sekali Tidore, pulau yang aman, nyaman, tentram, indah, bersih ini, anak-anak fokus menghafal Quran. Tadi Ustadz Salim mengatakan melihat laut jadi 1 paragraf, melihat gunung jadi 1 paragraf, melihat masyarakat jadi 1 paragraf. Melihat semangat Ustadz Salim, nampaknya kita tinggalkan saja beliau di sini, tak usah kita bawa ke Pulau Bacan.